Halo netizen, ini adalah all new Toyota Agya. Ya, jadi di acara Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 ini, Toyota Astra Motor Indonesia meluncurkan Agya generasi kedua. Dan yang spesial dari Agya terbaru ini adalah sekarang dia memiliki dua line up model ya. Jadi ada Agya GR Sport yang non LCGC dan all new Agya yang tipe G yang masih berstatus LCGC atau low cost green car. Jadi dia ada dua line up mobil ya, padahal modelnya itu sama, cuman yang GR Sport ini dia kelasnya tuh city car non LCGC, jadi kurang lebih mirip seperti Brio RS. Dan untuk tampilan depannya yang versi GR Sport ini juga garang banget ya. Jadi dia ada aksen yang menyerupai bempernya Toyota GR Yaris, terutama di bagian DRL corners itu yang mengotak, dan ada body kit yang lumayan menonjol sporty gini ya. Sedangkan untuk lampunya juga dia berbeda dibandingin kembarannya si Daihatsu Ayla dan Peero 2 Asia yang dia tuh kayak lebih tajam gitu ya, serta ada lekukan berbentuk panah di bagian sampingnya. Dia full LED dari lampu utama, senja, lampu sen itu dia full LED, dan di bagian bawah juga ada LED DRL, nggak ada fog lamp tapi ya. Untuk di bagian sampingnya dia juga velgnya two tone 15 inci, jadi 1 inci lebih besar dibandingin yang Agya LCGC, dengan ban yang berukuran 185/55 R15. Rem disc brake di depan, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill front assist. Di bagian samping juga ada side skirt. Untuk di bagian spion dia covernya warna atap ya, jadi hitam sini two tone kan ya, dan ada lampu sein LED di bagian ujungnya. Di bagian atas ada talang air dengan lekukan yang lumayan sporty ini, dan handle pintunya juga ada akses keyless entry. Lanjut ke bagian samping dan belakang, ini juga lebih sporty dibandingin yang Agya LCGC atau Agya standar, terutama di bagian bumper bawah yang sporty, ada body kit dengan aksen diffuser atau kayak pembelah angin gitu ya, dan ada sensor parkir 2 titik yang nggak ada di Ayla tipe atas. Di bagian emblem cuma emblem Agya GR Sport, dan lampu belakangnya masih full bohlam, jadi lampu senja, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur itu masih bohlam. Untuk di bagian kaca belakang ada wiper, tapi belum ada di fogger belakang. Tapi dia sudah ada high mount stop lamp di bagian dalam kacanya. Ada spoiler, antena, short pole, dan atapnya tadi berwarna hitam ya. Dan pertama kalinya juga untuk di Agya, dia ada tombol untuk membuka bagasi, dan dia menggunakan tombol elektrik, bukan tombol atau tuas manual gitu ya. Untuk bagasinya ini mirip seperti di Ayla ya, kurang lebih. Lumayan lega, bertambah 33 liter dari generasi sebelumnya, dan ban serepnya dia full size dengan velg alloy, bukan velg kaleng ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari all new Toyota Agya GR Sport. Nah, untuk mesin ternyata nggak jadi pakai turbo ya, karena perkiraan gua dan kita di berkendara, kalau yang Agya GR Sport yang non LCGC ini kemungkinan akan menggunakan mesin 1 KRVE sama seperti Toyota Race, tapi ternyata enggak. Jadi dia menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder naturally aspirated tanpa turbo. Untuk kodenya WAVE yang sebetulnya mesin yang sama juga di Race tipe G ya. Dan untuk tenaganya dia 88 PS dengan torsi 113 Nm. Untuk pilihan transmisi ada manual dan ada transmisi otomatis berjenis DCVT ke roda depan. Untuk ruang mesin juga cukup standar, tapi seenggaknya untuk yang di tipe GR Sport ini dia ada peredam di bagian cupnya ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Toyota Agya GR Sport. Dan secara dashboard ini berubah total dibandingin Agya lama ya, yang cukup simple dan standar gitu ya. Sekarang dia menyerupai Toyota Race yang bagian tengahnya itu dimiringin ke arah pengemudi, jadi lebih sporty dan lebih ergonomis di saat yang bersamaan. Kurang lebih kayak dashboardnya BMW ya gitu ya, kan terinspirasi dari apa ya, Jet Fighter lah gitulah kurang lebih. Dan yang spesial dari
joknya untuk yang versi GR Sport, dia tuh joknya Blue Drew, bukan fabric. Jadi ini wah sporty banget, kurang lebih mirip seperti joknya GR Yaris ya. Dan ada bordiran GR atau Gazoo Racing di bagian jok depan, serta spesialnya juga headrestnya adjustable untuk yang versi GR Sport ini. Jadi posisi berkendara akan lebih ergonomis, walaupun sayangnya dia nggak ada head adjuster, cuma buat slide dan recline aja. Ada seal plate berlogo GR dengan karpet berlogo GR juga. Oke, sekarang kita masuk dulu. Dan setirnya ini kurang lebih seperti setirnya race ya, kurang lebih. Dan untuk pertama kalinya juga di sebuah Agya, sekarang ada adjustable steering wheel ya. Jadi bisa diatur tiltnya walaupun nggak bisa teleskopik, tapi seenggaknya lebih adjustable dibandingin Agya lama yang fix. Dan dia sudah dilapis kulit dengan jahitan merah, serta logo GR-nya lebih proper dibandingin di race GR Sport ya. Karena kalau race kan itu ada tempelan di sini yang kurang proper gitu ya. Sekarang dia ada plakat warna piano black dengan logo GR yang lebih besar, jadi lebih enak dilihat. Dan seal plate garis di bagian bawah sini juga jadi hitam. Untuk di bagian sebelah kiri ada tombol kursor 4 arah untuk ngatur MID, volume, trip, tombol back dan voice command. Di tengah ada airbag dan klakson. Dan di sebelah kanan ada pengaturan audio kayak buat next track, mode, telepon, dan ada power mode juga untuk mesinnya. Dan untuk di pertama kalinya juga di sebuah LCGC ada pedal shift. Jadi buat mengatur perpindahan gigi secara virtual ya, karena ini kan CVT, kita bisa mengatur lewat pedal shift. Dan di belakang setirnya juga ada tuas lampu senja, terus ada wiper, tapi lampunya belum auto ya ternyata. Dan untuk instrument clusternya yang versi GR Sport ini dia menggunakan layar TFT LCD yang seperti di race ya. Jadi dia ada individual warning seperti ini, light warning yang pokoknya kalau misalnya kalian pengen lihat itu bisa lihat review gue tentang race ya, karena kita lagi nggak megang kuncinya, jadi ya mohon maaf kita nggak bisa akses instrument clusternya, tapi kurang lebih mirip seperti di race, Veloz, dan Vios ya, seperti itu aja. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada aksen bergerigi di bagian atas, tapi nggak ada cup holder kayak produk-produk di NJ kekinian ya. Dan ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Di bagian bawah juga ada laci besar yang nanggung ini ya, kayak bukannya besar tapi ukurannya tuh nggak begitu besar. Di bagian bawah ada laci yang lebih besar lagi. Pedal dia masih model gantung dan ada footrest juga di sebelah kiri. Ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim dia full plastik keras ya. Andaikan dia ada soft touch dan panel fabric di bagian sini atau blue drew kayak di joknya, itu kayaknya akan lebih proper. Handle pintunya chrome dan ada pengaturan untuk pelipatan spion di bagian sini yang nggak ada di Ayla tipe atas nih. Terus ada pengaturan kacanya juga, auto up. Oh ternyata nggak ada auto up ya, cuma ada auto down for window. Dan sisanya elektrik. Ada window lock, door pocket sama cup holder besar, dan ada speaker. Tapi nggak ada tweeter ya, masih 4 speakernya aja ternyata. Lanjut ke atas, sun visor polos, spion tengah dia ada manual dimmingnya. Ini yang nggak ada di Ayla tipe atas. Dan sun visor sebelah kiri juga sama, nggak ada cerminnya. Dan untuk yang versi GR Sport, plafonnya itu berwarna hitam ya, jadi lebih sporty, kurang lebih mirip seperti Brio RS juga yang plafonnya tuh hitam, jadi benar-benar menggugah selera berkendara. Nah untuk yang baru juga dia ada dashcam sekarang, jadi mirip seperti DFSK gitu ya, yang udah ada dashcam dari baru. Lanjut ke tengah, head unit ini kurang lebih sama seperti di race juga, yang ada port USB-nya di bagian sini. Dan nggak tahu sih ada Apple CarPlay atau enggak, tapi mungkin ada karena kita lagi nggak megang kuncinya, jadi kita nggak bisa nyalain mesinnya. Ya gitulah ya. Dan ada ventilasi AC di bagian bawah, ada tombol hazard. Untuk panel AC masih digital kayak yang lama, cuma modelnya tuh kayak di race ya. Dia lebih baru, lebih ngotak, dan lebih enak dilihat. Tapi dia nggak ada arah AC, nggak ada defogger depan belakang, dan nggak ada heater. Jadi cuman dingin atau nggak dingin, mode AC. Ada max cool, sirkulasi udara,
off, dan buat fan speed. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, dan yang baru juga ada wireless charger. Tapi kita kehilangan 2 buah cup holder di bagian sini ya. Dan untuk transmisinya seperti ini, dia CVT atau dual mode CVT kayak produk-produk Daihatsu, Toyota yang kembaran gitu ya. Dan bedanya lagi dibandingin si Ayla, dia tuh ada sport mode dan manual mode karena tadi ada pedal shift ya. Sedangkan kalau di Ayla dia cuma PRND, sport, dan engine brake. Jadi nggak ada mode manual sama sekali di Ayla. Lanjut ke belakangnya lagi, ada parking brake, tempat penyimpanan lumayan lega, ada cup holder di belakang, dan glove box belum soft opening. Ada airbag untuk penumpang depan juga, tapi belum ada side airbag ya. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Toyota Agya GR Sport. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Agya GR Sport. Nah, untuk di belakang kurang lebih mirip seperti di Ayla juga yang pernah kita review. Jadi sedikit lebih bertambah lega dibandingin generasi sebelumnya, dan dia juga ada seatback pocket. Ini yang nggak ada di Ayla tipe atas. Kalau di Agya ini ada, dan di kolong jok depan itu juga ada ruang yang lumayan lega. Tapi dia nggak ada kayak port USB atau center console yang ada penutupnya gitu ya. Dia cuma cup holder satu doang. Di atas ada 1 buah lampu kabin. Terus di bagian grab handle itu juga modelnya foldable, nggak kayak yang lama yang modelnya fix aja ya. Untuk di bagian door trim belakang sama seperti di depan, full plastik. Andaikan ada soft pad di bagian sini kayaknya akan lebih oke. Handle-nya chrome, ada switch power window, door pocket sama cup holder cukupan, dan ada speaker. Untuk di bagian jok belakang, dia fabriknya lebih sederhana di bagian yang depan yang nggak bludru, tapi seenggaknya headrestnya adjustable. Ini yang nggak ada di Ayla tipe atas. Jadi ada 3 headrest untuk 3 penumpang yang proper, serta seatbeltnya juga 3 titik, beda dengan Ayla yang 2 titik di bagian tengah ya. Tapi untuk di kiri kanan dia sama-sama 3 titik. Dan yang nggak ada di Ayla juga, dia ada ISOFIX point buat kursi bayi. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Agya GR Sport tahun 2023. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.